Halo semuanya, di zaman serba modern ini yang jadi pertanyaan saya, apakah mengikuti suatu organisasi, baik itu organisasi yang ada di kampus, di sekolah, ataupun organisasi di luar, itu masih relevan ataupun penting? Nah, saat ini saya sudah bersama salah satu narasumber. Narasumber kita ini jauh, berasal dari Riau, datang ke Jakarta dan akan sharing-sharing kepada kita. Kira-kira apa pentingnya ikut organisasi di zaman modern ini bersama dengan Pandu. Oke. Bang Pandu, jauh-jauh dari Riau, boleh kenalin dulu Bang? Oke. Terima kasih atas waktunya Mas Apri ya. Sebelumnya kenalkan, nama saya Trio Pandu Sulaiman, panggilannya Pandu. Saya berasal dari Pekanbaru, Riau gitu. Nah, jadi sekarang ini status saya masih mahasiswa pasca sarjana dan aktif di beberapa organisasi. Nah, kenapa saya ke Jakarta? Ya salah satunya ada kegiatan organisasi Mas Apri gitu. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan Mas Apri tadi, apakah relevan gitu kan organisasi dengan zaman sekarang gitu. Nah, kalau menurut kacamata saya, menurut keyakinan saya juga, nah itu sangat relevan sekali Mas Apri. Karena apa? Nah, dengan organisasi itu kan kita bisa berjejaring Mas. Nah, kita bisa gampang mendapatkan akses di daerah tersebut gitu. Baik lagi apapun organisasinya, yang jelas organisasi yang terstruktur, ada di tingkat pusat, ada di wilayah, ada di daerah, bahkan ke kecamatan dan sebagainya gitu. Nah, jadi dengan adanya organisasi itu, ketika kita salah satu dampaknya itu ketika kita ada kegiatan misalnya di daerah tersebut, ya kita bisa gampang gitu, akses itu gampang dan ada yang mengarahkan kita. Itu salah satu positifnya gitu. Apakah relevan di zaman sekarang? Ya, menurut saya masih relevan gitu kan, tergantung apa itu kepentingannya. Nah, kalau kita kaitkan dengan politik yang ada sekarang itu, ya kita lihat saja di Senayan gitu kan, anggota dewan itu ya rata-rata dia berangkat dari anak organisasi. Beberapa saja yang berangkat dari memang bukan berjuang gitu, tapi lebih ke apa istilahnya, kalau pewaris. Nah, jadi kan lebih gampang kan dia mendapatkannya. Tapi kalau mereka yang berdarah-darah itu ya berangkat dari organisasi atau anak-anak aktivis gitu dengan latar belakangnya kesederhanaan. Mungkin itu Mas. Itu pentingnya ikut organisasi. Tapi kira-kira ini menurut opini saya, banyak orang-orang yang ikut organisasi itu biasanya kritis akan pemerintahan, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Tapi ketika ia masuk ke lembaga tersebut, ya, dia lupa dengan akan kritis tadi. Betul. Nah, gimana caranya? Semisal nih, nanti Mas Pandu masuk ke suatu lembaga, ya, tapi mantan aktivis gitu, mantan organisasi. Ya. Nah, jadi banyak kita temui gitu ya di dunia sekarang, apalagi yang viral-viral seperti Budiman Sujatmiko ya. Dia kan memang reformasi kan, garis-garisnya dia memperjuangkan, tapi akhirnya ya ketika dia sudah masuk ke lingkaran kekuasaan itu ya dia. Nah, jadi gini, banyak aktivis-aktivis itu untuk masuk ke parlemen, untuk masuk ke pemerintahan tuh ingin mengubah sistem Mas. Nah, jadi poinnya itu ingin mengubah sistem. Namun ketika mereka sudah masuk, kalau saya lihat sekarang ini mungkin beberapa senior saya juga yang ada di sana dan beberapa tokoh-tokoh yang saya lihat, mereka itu larut gitu dengan gaya hidup, dengan pertemanan yang se-circle mereka gitu. Mereka lupa gitu. Tapi tidak semua Mas Apri, kita tidak boleh mengeneralisasi itu ya. Ada beberapa juga yang memang kekeh dan memang aspirasi rakyat itu betul. Tapi itu nggak bisa digeneralisasikan. Nah, jika misalnya ini kan kita tidak mungkin gimana kita ke depannya. Nah, misalkan jujur saya belum ada target untuk ke sana, nggak ada. Tapi mana tahu, nanti kita kan nggak tahu hidup ya. Nah, karena kan katanya tuh kan masa depan itu kan misteri ya Mas Apri ya. Nah, betul ya, kalau kita bisa dilihat contohnya Pak Wapres kita, dia masa saya nggak ada cita-cita jadi Wapres, iya kan. Bahkan politik pun dia nggak suka dulu katanya. Nah, seiring berjalannya waktu dia terjun bahkan jadi Wapres kan gitu ya. Bahkan dia sudah menabrak aturan dan sebagainya. Nah, jadi ketika mungkin nanti ada kesempatan, karena saya kan berangkat dari bawah nih Mas Apri, mungkin dari akar rumput lah, dari bawah, berproses mengikuti organisasi, bertemu banyak orang dan tahu gimana rasanya ingin berjumpa dengan orang hebat atau pejabat di situ, susahnya dan seterusnya lah kan gitu. Nah, ketika mungkin saya nanti sampai di sana, ya saya ingat dulu, saya ingat asal gitu kan. Kan kata orang itu kan kaji diri, ingat asal gitu.
Jadi saya harus ingat saya dari mana sih saya gitu. Apa sih yang patut disombongkan? Kita ini kan songgok daging yang dikasih nyawa aja. Nah, jadi nggak inilah, nggak muluk-muluk untuk sombong gitu. Jadi ya saya nggak tahu juga ya, ini mungkin perkataan saya sekarang, kita nggak tahu ke depannya, tapi niat saya ketika memang saya di sana nantinya itu ya saya tidak akan inilah ya, cuman poinnya kalau untuk menyenangkan hati semua orang kita tidak bisa juga Mas Apri ya, karena untuk menyenangkan hati semua orang kita tidak bisa, tapi ya saya akan bekerja sebaik-baiknya ya. Memang saya memegang teguh prinsip itu ya, dari rakyat untuk rakyat tadi. Jadi mungkin untuk kepentingan pribadi saya ingin, kalau ketika saya ingin di sana saya harus selesai dulu dengan diri saya Mas. Jadi saya tidak mencari kepentingan lagi di sana gitu, melainkan kepentingan untuk orang banyak yang saya cari. Tapi ketika kita belum selesai dengan diri kita masih ingin membesarkan proyek perut kita, ya sudah nggak usah ke sana, menurut saya sih gitu. Tapi ketika kita udah ke sana itu ya kita harus selesai dulu dengan diri kita. Nah, jadi kita tuh tidak ada celah nanti untuk berbuat yang tidak apa seperti korupsi tadi. Nah, jadi mungkin itu Mas sedikit gambaran dari saya. Jadi gitu. ingat kata-kata Kanda Bahlil nih saya. Kalau kata Kanda Bahlil, kalau belum punya banyak duit jangan dulu gabung politisi. Betul. Nanti apa ya? Gara-gara Tergoda ya. dengan uang yang ada di lembaga tersebut. Jadi puaskan dulu dengan diri kita. Ya, selesaikan dulu Selesaikan Mas. dulu Ya. dengan diri kita, baru kita gabung di lembaga pemerintah. Betul. Oke, itu organisasi yang boleh terlibat di politik. Tapi Ya. ada juga organisasi besar, Mas. Ya. Tapi dia tidak boleh terlibat dalam politik. Nah, Mas Pandu ikut juga nggak organisasi tersebut? Dan Boleh, ya. apa untungnya? Kebetulan saya ini ikut organisasi yang tidak boleh terlibat dalam politik, Mas. Namanya Persaudaraan Setia-Hati Ternate. Itu tuh pencak silat. Iya. Mas Pandu selain ikut organisasi yang eksternal di kampus, ikut itu juga nggak, Mas? Ikut Mas, saya ikut S1 ya Mas ya. Oke. Kebetulan saya juga warga Mas. Berarti kita sedulur nih. Iya, betul. Nah, itu kan tidak boleh terlibat ke politik. Sekarang Iya. kita bahas ke lain nih. Oke. Kan dampaknya bagus juga nih buat kita bepergian gitu Betul. dari daerah ke ibu kota Iya, segala betul, macam. betul. Dampaknya sendiri ikut organisasi tersebut menurut Mas Pandu gimana? Yang mana dulu nih Mas? Yang S1. yang S1. Nah, ya untuk pemirsa Mas Apri, saya warga. Saya itu cabangnya itu Kampar. Jadi di Riau sana jadi gitu. Nah, jadi saya ikut S1 itu dari tahun 2012 dan disahkan itu 2015 Mas. Jadi kan udah 10 tahun lebih ya, 10 Iya. tahun ya. Udah satu dekade Nah, sekarang ya. betul. Nah, jadi saya nggak tahu nih S1 itu besar itu saya nggak tahu. Saya cuma tahu di desa saya ada pencaksilat namanya PSAT, udah saya ikut aja. Pada saat itu Ya, seiring berjalannya waktu ternyata ada acara-acara aja kan Mas, entah itu nanti SAKAP, entah nanti pendadaran, naik sabu gabungan. Nah, dari itu saya merasakan S1 besar gitu. Apalagi setelah dijelaskan gitu kan, S1 ada di mana-mana. S1 adalah organisasi pencaksilat yang terbesar bukan di Indonesia, bahkan di dunia katanya. Bahkan kita juga ada di luar negeri kan Mas ya. Betul. Nah, jadi awalnya itu saya adalah orang yang mungkin fisik saya itu bisa dibilang apalah, menengah ke bawah nih kalau fisik saya. Dalam 3 bulan atau 6 bulan tuh saya pasti ada sakit Mas. Misalnya ya kecapean sedikit saya sakit itu. Nah, tapi ketika saya sudah mengikuti S1 rutin itu kami latihan itu 3 kali seminggu. Nah, jadi rutin ikut dan saya nggak tahu entah kenapa, dan alhamdulillahnya tuh setelah saya bahkan setelah jadi warga sampai hari ini ya jarang sakit gitu. Ya sakitnya tuh kalau kayak demam ya manusiawi kan Mas ya, tapi nggak seperti dulu lagi gitu. Dulu itu mungkin sangat lemah lah, tapi di S1 kita diajarkan olah fisik juga kan, olah hati juga ya Mas ya, olahraga dan sebagainya. Nah, jadi untungnya itu salah satunya di diri saya itu ya, saya itu tidak pernah sakit lagi, itu yang pertama. Yang kedua tuh ada nilai keberanian tersendiri Mas. Kalau dampaknya sendiri terhadap Mas Pandu, terhadap kehidupan Mas Pandu, Oke. dengan ikutnya S1 tapi bisa berpergian kemana-mana, selain ada organisasi yang diikutin Oke. di kampus, ada nggak sih dampak positif sendiri dengan ikut S1 ketika bepergian Oke. pertama gitu? Kalau untuk berpergian tentu pasti ada ya, karena apalagi PSAT di setiapnya kan ada cabangnya juga kan, apalagi orang S1 itu gampang dikenali lah, kita pun ada kode Mas ya. Nah, tapi selain dari itu Mas, yang saya rasakan itu adalah nilai kepemimpinan itu terbentuk di situ gitu. Nilai kepemimpinan itu terbentuk di S1 gitu. Nah, jadi saya rasa setiap warga yang lahir dari S1 itu punya, karena kan setiap insan itu punya nilai kepemimpinan Mas ya. Nah, di A1 di situ menurut saya gitu. Saya di organisasi lain itu yang pertama kali berjasa itu ya PSAT gitu. S1 yang membuat saya berani,
berani berbicara, saya pede gitu kan, saya mengeluarkan pendapat dan seterusnya. Saya juga berani kayak maksudnya itu kan misalnya nih, berargumen di depan orang banyak nih Mas, ya saya berani gitu. Ya salah satunya itu yang membentuk karakter itu ya di SH itu gitu. Artinya bisa dibilang Mas Pandu itu ikut organisasi SH dulu, Betul, baru yang lain. Ya, SH ini adalah rumah pertama akarnya. saya, rumah Ya, pertama lah awal saya. dari Betul, dari SHKT, SHKT. belajar menjadi Betul, belajar belajar macam, di sana. barulah ikut organisasi Ya. lain yang tidak kalah pentingnya Betul, juga yang untuk melatih kepemimpinan Ya. dan administrasi begitu ya Mas. betul. Jadi ya SHKT ini bisa dibilang semacam rumah pertama saya lah Mas. Rumah pertama gitu. Jadi setelah dari SMP ke SMA kan, saya ke organisasi juga di SMA Mas. Berarti kan rumah pertama itu di SH kan. Nah, di SH saya belajar. Kami di SH itu ya praktik kami itu ya ibarat itu udah nganggap kami itu sebagai anak. Praktik Iya. satu kok itu bapak-bapak Mas. Nah, jadi itu kami dibikin program. Jadi sore-sore itu kami dikasih ladang gitu. Kangkung kan nggak payah Mas ya, nanam kangkung dan nanti kami jualan gitu kan, melatih tuh Mas. Iya, benar. Nah, jadi pengesan kami nggak bayar, kami pakai uang dari kangkung Duit kas itu. tadi Iya. kan. Benar-benar. Kreatif terus, juga berarti pelatihnya Mas Pandu ya. Setidaknya pelatih itu ketika nanti uang pengesahan misalnya 1 juta dan kami terkumpul lah misalnya ada uang itu 5 juta, sedangkan kami berenam nih. Berarti kan kurang 1 juta dong. Ya udah 1 juta Tinggal bagi 6. tambahan lagi, Dan pun itu membuat kita bisa ngumpul terus Mas. Jadi sore-sore kita ngumpul terus. Nah, ketika kita nggak ngumpul nih, hati-hati di malam harinya. Oke. Tapi yang harus kita pelajari itu nilai positifnya, Ya. Pemirsa semuanya. Dengan ikut organisasi, terkhusus organisasi PSHT yang diceritakan Mas Pandu tadi, dia akan menceritakan pelatihnya ngajak buat Berladang, betul. berladang, menanam. Ketika hasilnya nanti terkumpul, ya ada dampak positifnya juga karena Ya. kan biasanya pengesahan ataupun di wisuda jadi anggota SHT itu ada biayanya. Dengan adanya bisnis ataupun jualan itu tadi ya meringankan biayanya. Oke, itu perbincangan singkat kami bersama dengan Mas Pandu yang mengikuti organisasi, baik itu organisasi yang bisa terlibat di politik maupun yang tidak bisa terlibat di politik. Artinya organisasi, apalagi organisasi itu terstruktur dari pusat hingga ke daerah, wilayah dan daerah, masih relevan dan bagus untuk diikuti di zaman sekarang. Betul. Karena kan organisasi itu tempat kita ini Mas bertumbuh itu ya, belajar di sana gitu. Sebelum kita nanti mungkin ke dunia yang lebih ini lagi lah dibandingkan organisasi gitu. Oke, sekian pemirsa perbincangan kami, dan perlu kalian tahu, kami berdua ini pun jumpa pada saat KKN di Padang, dan kita baru tahu kalau kita sama-sama saudara SHKT pada saat KKN, dan kita bertemu lagi di Jakarta. Itulah kekuatan dari organisasi SHKT tadi ya Mas. Terima kasih Mas Pandu, sukses selalu, dan kita berdoa agar organisasi yang kita ikuti tumbuh, berkembang besar, dan kita pun ikut tumbuh berkembang besar serta sukses. Terima kasih. Semoga pemirsa semua yang menonton ini terinspirasi dan tidak hanya memandang negatif dari suatu organisasi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.